dan menjadi warga gereja yang setia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap kita Engkau beri hidup. Dari antara segala ciptaan-Mu itu, manusia begitu Kau cintai dan Kau pelihara, sehingga bila bersalah mereka Kau sucikan dengan curahan kasih sayang-Mu, dan bila tersesat Kau tuntun kembali kepada Kristus, kepala dan pemimpin mereka. Terutama oleh kasih-Mu itu, Engkau telah menentukan bahwa sekalian orang yang lahir dalam kedosaan akan dibersihkan dari segala macam pencemaran oleh air kebaptisan dan dipersatukan dengan Kristus yang wafat dan bangkit guna peroleh hidup abadi bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskanlah dengan berkat-Mu air ini yang akan kami gunakan untuk mencicipi umat-Mu dan memberkati gedung gereja ini. Semoga percikan dengan air suci ini meneguhkan rahmat kebaptisan yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan menyucikan gedung gereja ini. Kami berharap agar bersama-sama saudara yang beribadat dalam gedung gereja ini, kami boleh sampai ke rumah Bapa di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti upacara pemberkatan gedung ini. Kami untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus sekarang dan untuk selama-lamanya. Selanjutnya kami akan memasuki gedung ini bagian luar, sementara itu bisa dinyanyikan lagu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan perantaraan Maria Ratu Damai Semesta, pelindung paroki kami, dan Santo Agustinus, pelindung gereja kami ini, serta semua Roh Kudus, kami mohon kepadamu, semoga rumah yang kami bangun guna meluhurkan nama-Mu ini menjadi sumber rahmat dan keselamatan. Semoga kaum beriman yang berhimpun di sini sehat di jiwa menyembah Engkau dalam ibadat yang sejati dan semakin berkembang dalam cinta kasih demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Selanjutnya kami akan memasuki gedung ini bagian dalam. Umat para tamu undangan tetap berada di tempat.
Nanti acara kita akhiri dengan tantangan prasasti dan pembukaan album nama. Sementara kami berganti bagian dalam bisa dinyanyikan lagu. Ada yang buka jendela. Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya umat Katolik Desa Paribang Baru yang berbahagia, pada kesempatan yang khusus ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dan rasa bangga saya kepada umat di stasi Paribang Baru ini yang telah berhasil membangun gereja yang sangat indah dan megah ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya diundang untuk memberkati gedung gereja yang samping kita ini. Waktu itu gedung trans yang dimodifikasi sedikit, jadi dalam kurun waktu sekian tahun sudah berdiri gedung gereja ini. Kegiatan ini tadi Pak Paroki sudah katakan sengaja ditempatkan dalam rangka 50 tahun berdirinya Kustan Simpang, dan saya sendiri tahun ini genap 15 tahun melayani Kustan Simpang. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya bahwa selama 15 tahun ini sudah sekitar 250 gereja baru yang saya resmikan diberkati, yang terpencar di 3 kabupaten, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi, yang di bawah tanggung jawab saya. Ini adalah gereja ke-19 yang saya resmi tahun ini, dan nanti akan diakhiri dengan peresmian gereja di Tanjung Botang, tempat suku Pinang Punan di Uncak Sungai Kapuas pada tanggal 27 Desember. Sungguh menyedihkan adanya gedung gereja ini, tapi tetap menjadi tantangan seperti sudah dikatakan oleh Pastor Paroki. Kita ibarat di rumah perlu kita pakai, kita juga perlu baju yang bagus, tetapi bagaimanapun yang harus bagus adalah hati dan diri kita sendiri. Tentu saja kalau baju kita jelek, bergaul dengan orang pun susah kan? Tapi apa gunanya baju bagus kalau hati kita nggak bagus? Tapi saya yakin dengan adanya gedung gereja ini mendorong juga kita untuk mengundang secara baik. Dan yang kedua, di mana-mana saya katakan, krisis bangsa kita ini sebetulnya sederhana, karena hidup orang itu dengan mulut memuji Tuhan, dengan mulut percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati dan perbuatan masih jauh. Kalau tidak jelas ini sudah aspal. Kalau semua pejabat kita ini mengamalkan jalan Simpang Pontianak juga aspal, yakin nggak Pak? Jadi ini tanggung jawab kita semua. Saya ingatkan kita umat Katolik juga bahwa akhirnya materi kita sudah cukup, sebetulnya adalah tenaga lapangan bahkan berlebih, tapi ketika Tuhan tidak kita perhitungkan dalam hidup, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik.
Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kami yang beragama Kristen ataupun Islam yang hadir pada sore hari ini. Karena saya rasa hal-hal seperti inilah yang kita butuhkan di negara kita ini, ya. Karena masalah krisis saya sangka di antara agama lain juga krisis yang sama ada. Gereja penuh hari Minggu, ya, masjid penuh hari Jumat, ya. Tapi kadang-kadang kita laku itu kita itu masih jauh, dan saya harap umat Katolik dengan adanya gereja ini jangan lagi ada alasan untuk tidak semuanya. Nanti pasti ada alasan, saya tahu pemimpinnya nggak disiplin, khotbahnya bingung kami, ya, macam-macam. Nah, saya percaya. Jadi sekali lagi, bagaimana saya tunjukkan rasa bangga, bahkan betul kata pastor, dari 9 gereja yang saya resmikan dalam 7 hari ini, inilah yang terbaik, dan tentu kita harapkan kita menjadi puncak. Dan yang kedua, ini pertama kali nama Agustinus dipakai. Jadi saya nggak sia-sia pasang porselin. Kalau namanya Agustinus, gerejanya jelek, malu-maluin. Agustinus itu seorang tokoh Katolik yang di Afrika Utara, seorang pemuda yang berantau, bahkan punya anak di luar nikah, tapi kemudian bertobat dari pastor menjadi uskup. Itu singkatan Agustinus. Saya masih jauh dari Agustinus, bagi banyak teman saya. Terima kasih atas semuanya itu. Dan terakhir tentu kita juga berterima kasih kepada banyak orang yang ikut mendukung pembangunan ini. Tentu harapan mereka juga bahwa kita gunakan sebaik mungkin. Sehubungan dengan 50 tahun Kusman Sintang, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat di mana Teguna. Pada umumnya, karena tanggal 19 yang lalu saya meresmikan rumah retret Temenggung Pukom, dan Provinsi Temenggung menyumbang 1 kamar dengan nilai 25 juta. Jadi ada 30 kamar yang dibangun dan 30 kamar itu sudah ada pendukungnya, itu sudah dapat 750 juta. Jadi jumlah yang bukan sedikit. Jadi ini juga menunjukkan sebelumnya kalau kita mau, kita mampu. Seperti pastor kalau kita mengatakan apa mampu menyelesaikan gereja dalam 1 tahun. Saya juga mendirikan kawasan Isara Rohani sampai saat ini mungkin sudah hampir 10 miliar habis duitnya, bangkrut sudah 2 juta, dan hari ini juga 3 juta saja. Tapi akhirnya waktu berjalan banyak sekali orang yang baik hati kepada kita. Tapi bagi saya pribadi, kalau orang baik hati kepada kita itu merupakan utang dan beban agar kita menjadi lebih baik dari orang yang menyumbang. Terima kasih kepada kepala desa, masyarakat di sini, pemerintah juga saya mengucapkan terima kasih. Inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Selamat sekali lagi pada umat kearifan baru ini. Saya bangga dengan Anda sekalian. Mudah-mudahan ini juga dicontohi oleh tempat-tempat lain yang mempunyai gereja. Saya dalam 7 hari ini kalau dihitung capek-capek, tapi saya bangga bahwa dari segi ekonomi luar biasa bagaimana 10 tahun terakhir ini. Saya pergi ke Rejuk apapun, Seranjuk, ya, di hampir separuh bukit, kaki bukit Kujau, di mana-mana kebun karet. Luar biasa. Noreng aja kalau rajin 2-30 per kilo. Bagaimana kita bisa miskin sebetulnya? Kaya, sangat kaya kita. Cuma itulah tadi mungkin ada daya dorong yang tidak ada sehingga sampai saja walaupun jalannya belum baik. Akhirnya tentu yang paling pokok kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menemani kita. Saya yakin apapun yang kita buat demi kepada orang banyak, demi kebahagiaan umum akan didukung oleh Tuhan, dan ini terus-menerus kita berjuang. Baik, mari kita akhiri upacara ini dengan mohon berkat Tuhan. Sebelumnya saya beri kesempatan kepada panitia yang mungkin ada pengumuman sesudah ini nanti ada acara apa. Baik, kepada umat dan undangan, setelah acara ini kita akan makan bersama. Bagi saudara-saudara kita yang muslim mungkin karena akan menunaikan sholat maghrib, dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Bagi undangan dan umat Katolik, setelah ini kita akan makan bersama di sebelah gedung gereja lama dan mendengarkan hiburan, dan hiburan akan berjalan sampai malam nanti. Jadi kepada semua masyarakat Desa Perubahan Baru dipersilahkan untuk hadir, karena ini terbuka untuk umum, bukan hanya untuk umat Katolik, tapi terbuka untuk umum. Mau lagu goyang dompet pun silahkan.
Terima kasih. Baik, kita kirimkan mohon berkat Tuhan. Setelah itu saya akan tantangani prasasti dan kasulubung sementara dinyanyikan lagu penutup. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu telah berakhir dengan ini upacara peresmian dan pemberkatan gedung gereja kita ini sudah selesai. Kepada Bapak Tua Mengasihi dan Bapak Ibu serta Ketua DPP ya Pak Bapak, kami minta mendampingi yang mulia khusus kita untuk membuka penutup papanan lagi. Kita bikin mereka sendiri. Lagu pada diri. Sini, supaya ada saksi. Kepada untuk menyaksikan penandatanganan prasasti peresmian. Dan selanjutnya dipersilakan untuk membuka mulai penutup papan. Iya, demikian Gereja Katolik Kantor Agustinus Stasiun Pengadilan Baru Paroki Tampunan mulai hari ini resmi kita gunakan, dan esok jam 8:30 pagi akan kita laksanakan misa perdana di gedung ini bersama Yang Mulia Uskup Sita. Ya, kepada panitia mohon